Ya, saudara baru saja menyaksikan satu peristiwa yang sangat eh, eh, penting sekali bagi jemaat Tuhan di tengah perjalanan masa pandemik. Memang kita bisa menyaksikan anugerah demi anugerah Tuhan. Tidak mudah saya katakan dalam perjalanan kita sebagai jemaat 2 tahun ini, dan sungguh semua karena kasih karunia Tuhan. Saya boleh mengatakan demikian karena kita tidak mudah melalui, tapi sungguh nyata kita bisa ada di tengah-tengah pelayanan sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, tema yang akan kita renungkan, kita melanjutkan sejenak kembali dari 2 Korintus yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan, saya katakan, dari surat Korintus di pasal 8 dan 9 ini. Dan hari ini bagian terakhir dari topik pembicaraan tentang pelayanan persembahan, saudara. Saudara sekalian, saudara kita perhatikan pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-15. Kalau kita memperhatikan bagian ini, saudara-saudara, 2 pasal yang penting saya katakan dari pasal 8 dan 9. Firman Tuhan berbicara dan menuntun umatnya, berbicara kepada jemaat di Korintus untuk melihat berkat pemberian yang Tuhan sudah karuniakan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan bagaimana jemaat Makedonia yang mempunyai kemurahan hati. Boleh dikatakan jemaat Makedonia ada yang memiliki kasih. Mereka percaya kepada Allah sebagai sumber kasih, sumber berkat, sumber anugerah, sumber keselamatan. Saudara, sampai di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15, mari kita perhatikan ayat demi ayat, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara-saudara, ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka tema yang kita akan angkat adalah sukacita memberi, bagian yang kedua ini. Nah, saudara-saudara, Paulus di sini memakai satu ilustrasi perihal tentang memberi dengan gambaran petani yang menabur, saudara-saudara. Menabur benih dikatakan di sana. Pada waktu kita memperhatikan bagaimana seseorang itu menabur benih, saudara-saudaraku, tidak ada petani itu dikala menabur benih itu dengan sedih hati. Karena dalam dirinya ada satu kerinduan, ada satu hati, saudara-saudara. Bukan dengan bersedih hati atau dengan menggerutu atau mengomel, saudara, tidak, saudara. Tidak ada petani yang memikirkan kita akan sia-sia melakukan, membuang semuanya benih ini. Tidak ada, saudara. Penabur itu akan menabur dengan sukacita, saudara-saudara. Ini pada umumnya demikian, pada umumnya, saudara. Saudara-saudara, kita tahu bahwa penabur atau petani itu tahu bahwa ini bukan hal yang sia-sia apa yang dia kerjakan. Saudara-saudara, sehingga dia tidak akan jatuh kepada sungut-sungut, bahkan kesedihan dan hati yang tidak sukacita. Nah, saudara sekalian, kita melihat bagaimana pada waktu petani itu menabur, itu kalau kita melukiskan ilustrasi ini, saudara-saudara, petani itu membayangkan satu masa, pada satu waktu kelak, dia akan menuai apa yang dia tabur. Saudara-saudara, mungkin itu bisa 3 bulan, mungkin itu bisa 6 bulan, tergantung musim-musimnya, saudara. Ketika tanah itu digemburkan, dibajak di sana, saudara, kemudian petani itu menabur, menebar benih ke dalam tanah itu. Setelah itu, saudara-saudara, Alkitab ini memakai satu ilustrasi ini sebagai sesuatu yang logik. Sesuatu yang masuk akal, yang secara yang logis sekali. Jika seorang petani menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Jika dia menebar banyak, dengan logis juga dia akan menuai banyak, saudara.
Saudara-saudara, Rasul Paulus ini, saudara-saudara, mengatakan engkau yang akan menuai banyak, taburkanlah dengan lebih banyak, saudara. Poinnya ini bukan hasil yang banyak dalam pengertian yang diterima secara materi, bukan. Tetapi penekanannya pada aspek sukacita itu sendiri. Itulah yang akan dialami, saudara-saudara. Paulus mengingatkan hukum tabur tuai ini bukan bermaksud untuk menjadikan hukum sebagai motivasi seseorang di dalam memberi. Tidak, saudara. Tetapi melainkan Paulus ingin meneguhkan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tindakan ini bagaikan menabur benih kebaikan. Benih kemurahan. Ini akan berbuah, bahkan menjadikan lebih besar. Tindakan ini, tindakan memberi inilah, saudara-saudara, artinya tidak sia-sia. Tidak percuma, saudara-saudara. Saudara-saudara, justru merupakan tindakan yang tepat dan baik, dan pada saatnya kelak kita akan menuai kembali kebaikan-kebaikan itu. Enggak tahu kapan waktunya, tetapi ada saat menuai, saudara. Ayat yang ke-7 itu dikatakan memberi dengan sukarela, dengan sikap hati yang penuh sukacita, bukan dengan hati yang menggerutu atau bersungut-sungut. Bukan hati yang terpaksa. Alkitab memakai kata kerelaan hati. Bahasa yang lebih mendekat itu adalah kemantapan hati. Satu ketetapan hati yang lebih mengacu kepada generosity. Mengacu kepada kemurahan, memberikan kemurahan, saudara-saudara. Memberikan dengan murah hati, bukan dengan sesukanya, bahkan bukan dengan sesukanya saja. Tetapi dengan kerelaan, memberi dengan kerelaan hati ini bukan dengan sembarangan. Tetapi dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa terpaksa. Sekali lagi, jangan kita salah paham di sini. Berarti memberi itu dengan sesuka-suka saja. Tidak. Seberapa kita bisa beri bukan itu. Tetapi memberi dengan kerelaan hati ini adalah rela memberi sesuai dengan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Paulus mengingatkan, saudara, di dalam praktek memberi perlu ada kerelaan hati. Sesuatu yang termeterai di dalam hidup hati kita, saudara-saudara. Hati yang mempunyai, yang seringkali di dalam dunia yang fana ini, di dalam dunia yang saat kita hidupi, saudara-saudara, yang sudah terpaku, sudah lekat dengan harta, dengan uang, saudara-saudara. Ini enggak mudah memang untuk rela. Tapi kita bisa memberi menurut kerelaan hati, asalkan didasarkan adanya hati di dalam Kristus. Hati di dalam Kristus artinya hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Saudara sekalian, pemberian ini, saudara-saudara, yang ketiga, saudara, pemberian atau berkat yang kita beri kepada orang, itu akan memberikan berkat bagi si pemberi. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam segala berbagai kebajikan. Kata kebajikan. Saudara. Ayat ini bukan berarti, saudara, seorang memberi itu seperti orang mancing, saudara. Bukan. Beri 1 dapat 2, 2 dapat 4, 5 dapat 10, 10 dapat 100, 100 dapat 1000. Bukan itu. Tetapi ayat ini memberitahukan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu sungguh senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Orang seringkali takut memberi karena khawatir gak cukup dalam dirinya. Karena khawatir ataupun takut, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, kita harus mengimani dan percaya bahwa Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-8 itu, sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, dan kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudara, ayat ini tidak bicara Tuhan akan limpahkan dengan berlebihan, tidak.
Tetapi Tuhan berjanji akan mencukupkan providensi, pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita butuhkan. Saudara sekalian, maka kita memberi itu didasarkan ada satu rasa cukup. Rasa cukup, ada damai, ada sukacita, bahkan luapan ucapan syukur, sehingga lahirnya pemberian itu dari hati yang sungguh-sungguh berlimpah ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang ke-9 dan ke-10, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara-saudara, Paulus di sini memakai dari Yesaya 55 ayat yang ke-10. Paulus mengatakan bahwa orang yang memberi secara materi atau finansial, saudara, ada satu catatan yang ditekankan di sini, ada berkat yang lebih besar dikatakan, yang tidak bisa diukur dengan berkat secara materi atau finansial. Kita memberi ada batasnya, ada waktunya, ada takarannya, ada ukurannya, saudara. Tetapi saudaraku, ingatlah, benih yang akan dihasilkan dari yang terbatas ini, dari apa yang kita berikan itu, saudara, menjadi sesuatu yang tidak bisa diukur sebenarnya. Itulah hal yang luar biasa, saudara. Saudara-saudara, benih yang dihasilkan dari yang terbatas menjadi sesuatu yang tidak dapat diukur. Itu apa, saudara? Kita mungkin hanya bisa memberi sedikit, saudara. Tetapi Allah sanggup melipat kali gandakan, saudara-saudara, dikatakan. Kemampuan saudara, kemampuan kita, kemampuan jemaat di Korintus mungkin hanya terbatas, saudara-saudara. Seseorang hanya bisa menolong dan membantu, saudara-saudara, dalam jumlah waktu atau jumlah apa yang diberikan sangat terbatas. Saudara-saudara, tapi percayalah, firman Tuhan hari ini mengingatkan. Kita percaya yang sedikit sekalipun Allah sanggup melipat gandakan menjadi besar. Berapa waktu minggu yang lalu saya memberikan singgungan sedikit, saudara, pelayanan-pelayanan jemaat yang mungkin dari 10 sen atau 20 sen, $1, $10, saudara. Tidak menyangka itu ketika diberikan dan pada waktu itu berbuah, saudara-saudara. Anak yang ada di panti asuhan, yang hari itu masih dalam sekolah dasar, tapi Tuhan berkati dia dengan berlipat kali ganda, dia bisa selesai sekolah sampai sekolah tinggi, bahkan sekolah perguruan tinggi. Ketika dia lulus, siapa yang nyangka, siapa yang nyana, anak yang ada ditinggal di panti asuhan ini menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan dia menjadi seorang gembala dan pendeta jemaat yang sangat dikenal. Dan saya mengenal beberapa pribadi gembala-gembala jemaat yang berasal dari sebuah panti asuhan. Ya, Tuhan pakai hal yang terbatas di sebuah panti asuhan yang kecil di desa yang tidak di kota besar. Ketika dia besar, Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Allah sanggup melipat gandakan sesuatu yang kecil menjadi besar. Ayat yang ke-10 dikatakan, ia menyediakan benih untuk menabur. Roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saudara, betapa besar dan luar biasa kebenaran Tuhan ini. Benih yang kita buat hasilnya dan manfaatnya, berkatnya, sebagai orang yang memberi, kita melihat, saudara, akan terjadi buah-buah kebenaran di sana dikatakan. Yang jauh lebih berharga dari kelimpahan materi finansial sekalipun. Hidup kita akan keluar buah-buah kebenaran. Artinya orang yang menerima itu akan ingat selama-lamanya akan Tuhan. Dan ia akan mengingat betapa indahnya kesaksian kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh generosity. Orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang asli, orang yang sungguh-sungguh sejati. Ini menjadi kesaksian yang gak habis-habisnya.
Saudara-saudara, kita kalau meninggalkan harta pada anak-anak kita, satu hari bisa habis. Tapi kalau legacy itu yang kita tinggalkan adalah keteladanan, saudara-saudara. Kesan-kesan yang tidak pernah dilupakan, saudara. Yang tidak akan terlupakan. Kebaikan seorang yang kepada anak cucunya, bahkan buyutnya bisa mengingatnya, saudara-saudara. Ini yang disebutkan, saudara-saudara, buah-buah kebenaran. Yang gak akan sia-sia, saudara. Jadi kita jangan hanya terpaku kepada sesuatu, berkat itu hanya finansial, materi, tidak, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Orang bukan saja dilihat dari besarnya atau memilikinya harta bendanya, tetapi sungguh-sungguh dilihat dari buah-buah kebenarannya. Kesungguhan iman inilah, kesungguhan kehidupan orang percaya yang demikian. Berkat itu kemudian berlipat kali ganda, menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi komunitas gereja. Ayat yang ke-11 itu dikatakan di sana, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Berkat yang terjadi karena pemberian itu menjadi berkat yang luar biasa bagi seluruh komunitas gereja. Saudara, kita ingat pada peristiwa di dalam 1 Korintus, Paulus ini berbicara yaitu kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Yerusalem yang sedang menderita, yang sedang menghadapi kelaparan, saudara-saudara. Dikatakan Yerusalem yang menerima bantuan dari jemaat Korintus. Bahkan dari seluruh jemaat di daerah Akaya, lahirlah pujian syukur kepada Allah. Saudara-saudara, menarik dan indah sekali, saudara. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada mereka, dikatakan di sana. Saudara-saudara, berkat itu, saudara-saudara, menjadi pemberian yang menjadi berkat yang luar biasa, saudara-saudara. Karena ini menimbulkan yang dikatakan di ayat yang ke-13 di situ disebutkan. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka mereka memuliakan Allah, dikatakan. Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Yang terjadi di sana adalah Allah itu dipuji, Allah itu dimuliakan, Kristus ditinggikan, Injil disebarluaskan, bahkan dimuliakan. Saudara, ayat yang ke-14. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia yang melimpah ke atas kamu. Ada berkat yang diterima oleh jemaat. Jemaat kemudian menjadi berkat bagi sesama, saudara-saudara. Di sana apa yang terjadi, saudara? Ketika ada berkat yang diterima, jemaat kemudian menjadi jemaat yang saling mendoakan, saling memberikan dukungan, saling memberikan rasa sayang, saling memperhatikan, saling memberikan satu dengan yang lainnya. Saudara sekalian, indah bukan? Jadi apa yang disaksikan di sini, saudara-saudara, jemaat Korintus, jemaat di Yerusalem, itu kembali mendoakan jemaat yang ada di Korintus. Mendoakan jemaat yang ada di daerah Akaya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang terakhir di ayat yang ke-15. Satu aklamasi, satu proklamasi, satu pernyataan syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Paulus menutup bagian ini dengan pujian, syukur yang lahir dari kesadaran karena telah menerima pemberian yang begitu berharga, yang tak ternilai, yaitu Yesus Kristus. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara-saudara, saya tutup dengan ilustrasi. Ilustrasi cerita ini didesain, dibuat di konteks Indonesia. Mungkin sedikit perlu kita melihat konteks Indonesia. Ada cerita saudara-saudara dari keluarga yang cukup mampu.
Keluarga yang mampu di Indonesia biasanya punya pembantu. Dia membantu kerja, membantu membersihkan rumah, merawat rumah, mengasuh anak, dan sebagainya. Dan anak dari tuan rumah ini smart sekali, sangat pandai sekali. Setiap akhir bulan dia melihat mamahnya memberikan upah kepada pembantunya. Dan dia satu hari, karena pandainya, dia juga merindukan sesuatu. Dia punya satu cita-cita. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Satu hari kelak, dia menulis surat untuk mamahnya. Dia tulis, Mama setiap bulan memberikan uang upah kepada pembantu. Saya sebagai anak juga minta uang, minta upah. Dia tulis surat. Dia nggak berani ngomong, dia tulis. Kalau mungkin zaman sekarang dia teks WA gitu atau SMS. Dia katakan, Mama yang kekasih, kalau setiap bulan Mama berikan sejumlah uang kepada ibu pembantu, maka saya juga minta upah setiap apa yang saya lakukan. Dia katakan, saya setiap hari melakukan, dia tulis, membereskan tempat tidur setiap pagi. Saya minta 10.000 rupiah. Saya membantu papa bersihkan kebun, cuci mobil. Saya minta 15.000 rupiah upahnya. Saya menyapu lantai dan ngepel. Nah, ini di Indonesia kalau nggak cukup dengan vacuum harus disapu, dipel. Ini kerjaan berat mah, 20.000 rupiah. Saya membantu mencuci piring, upahnya 10.000. Selanjutnya saya membantu mengerjakan PR atau homework dari adik, saya minta 20.000. Totalnya sebulan, tolong Mama bayar saya dengan tunai dan cash 75.000 rupiah. Ketika mamanya membaca surat itu, saudara-saudara, mamanya sedih sekali. Mamanya sambil sedih membalas surat. Dan ketika sudah dibalas, surat itu dimasukkan amplop lagi, dimasukkan ke meja belajar dari anak itu. Anak ini tergesa-gesa pulang dari sekolah karena dia sudah membayangkan pasti mendapatkan 75.000. Betul, di meja ada amplop. Dia buka-buka, gak ada uangnya, tapi ada surat. Surat balasannya. Saudara-saudara, mamahnya membalas suratnya demikian, saudara-saudara. Anakku yang kukasih dan kusayangi. Mama sudah membaca suratmu. Seandainya kamu mau minta gaji apa yang kamu lakukan, Mama juga bisa minta ganti rugi sesuai dengan apa yang kamu sudah terima. Mama sudah lakukan dari sejak kamu melahirkan, kamu ongkos melahirkan 7 juta rupiah hari itu. Memberi kamu makan dari bayi, kamu suka makan. Bahkan waktu besar, sekarang kamu makannya es krim, mahal sekali, 20 juta rupiah. Pakaian bayi sampai sekarang, umur kamu 10 tahun, 10 juta. Menyekolahkan kamu uang pangkal, uang sekolah dari preschool sampai sekarang sekitar 20 juta. Mainan, tamasya, rekreasi, dan seterusnya 13 juta. Belum hitung yang lain-lainnya. Belum kamu divaksin, mahal harganya waktu itu. Jadi semuanya 70 juta, belum termasuk ke dokter dengan berbagai macam. Jika kamu saat ini sadari, Mama katakan, itu semua enggak perlu kamu bayar. Gratis semuanya. Saudara, ketika anak itu membaca surat itu, dia menangis. Terdiam dan dia menyadari, apa yang dia lakukan untuk membantu orang tuanya, sama sekali tidak sebanding dengan apa yang dia telah terima dari orang tuanya. Tidak sebanding. Saudara-saudara, Paulus mengutip di bagian penutup ini, satu ungkapan yang sungguh-sungguh seringkali diungkapkan di surat-surat yang lain. Saudara, syukurlah kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah pemberian yang terbesar bagi kita, saudara. Melampaui semua harta benda materi yang ada.
Itulah yang harus menjadi inti daripada setiap kita, saudara. Menjadi doa dan pujian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil saudara dan saya untuk berbagian pemberian finansial. Pemberian persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Pemberian itu tidak menjadi satu beban yang memberatkan hati kita. Tetapi justru muncul sukacita, penuh ucapan syukur. Karena kita boleh berbagian. Ada satu istilah saya katakan persembahan memberi itu adalah privilege. Tuhan Maha Kaya, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan segala-galanya. Dia tidak perlu apa-apa karena Dia sumbernya. Tetapi Allah berkenan melibatkan saudara dan saya untuk berbagian dalam pemberian. Itu privilege. Itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Sehingga pada waktu saudara berbagian di dalam pelayanan persembahan, sukacita ini saudara-saudara akan kita alami, saudara-saudara. Sukacita karena kita sudah dibebaskan dari kekhawatiran, ketakutan atas genggaman tangan kepada uang materi yang sesungguhnya tidak pernah memuaskan kita. Uang tidak pernah akan membawa kepuasan dalam hidup kita. Dan tidak akan memberikan kebahagiaan, saudara. Bahkan seringkali mengikat kita agar hati kita melekat di dalamnya. Tetapi marilah dengan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita boleh bertumbuh dewasa di dalam penata layanan Allah dan setia dengan setiap persembahan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati semua persembahan saudara selama ini. Dan Tuhan akan memakai saudara menjadi saksi Dia dengan hati yang penuh kemurahan itu. Sekali lagi selamat bagi jemaat Tuhan dan kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berbakti secara onsite. Dan minggu depan akan dimulai secara serentak di 4 kebaktian. 2 kebaktian bahasa Indonesia, 2 kebaktian bahasa Inggris. Dan minggu depannya tanggal 7 November akan dimulai di Liverpool. Mari kita dengan antusias, saudara, menghadiri ibadah onsite. Menghadiri ibadah komunal untuk saling bersaksi satu dengan yang lainnya. Bagi saudara yang masih ada halangan karena vaksin, segeralah. Di sini ada Pak Ivan, tolong dibantu jemaat Tuhan bisa melalui vaksin dengan cepat dan baik. Ya, Tuhan memberkati saudara. Bagi saudara yang membutuhkan konsultasi dokter, ada beberapa dokter di jemaat kita. Silakan saudara mendapatkan pengetahuan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan sekali lagi Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.